Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 110 dan 111. Dan siapa saja yang melakukan suatu kejahatan, keburukan, atau yazlim nafsah, atau dia berbuat zalim kepada dirinya dengan melakukan berbagai macam dosa, thumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah, dia akan mendapati Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib itsman, dan siapa saja yang melakukan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka sesungguhnya tidak lain tidak bukan dia melakukan sesuatu yang berakibat atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian kira-kira terjemah surah An-Nisa, surat keempat, dan ayat 110 dan 111. Kaji kita hari yang lalu mengenai antara lain kesimpulannya adalah kita dalam segala hal dituntut untuk bersungguh-sungguh apapun yang kita lakukan, termasuk ke dalamnya dalam berdoa dan meminta ampun. Harus kita lakukan bersungguh-sungguh, serius, penuh harap dan yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan mengabulkan doa, termasuk istighfar, permintaan ampun seseorang, kalau itu dilakukan hanyalah gerak bibir, ucap-ucap, tapi hatinya melayang entah kemana, lengah dan lalai, yang bergerak hanyalah mulutnya saja, sementara dia tidak fokus, tidak perhatian, tidak khusyuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang minta ampun kepada Allah, dia harus menyadari, dia ketika itu sedang minta ampun, dan menyadari bahasanya berdosa, dia bersalah, dan meyakini, andaikan dia tidak diampuni oleh Allah dosanya, tidak ada kerugian yang sehebat itu. Namanya khusranan mubina, suatu kerugian yang sangat nyata sekali. Dan terakhir, kita tidak satu pun yang tidak bersalah dan tidak berdosa, maka harus kita minta ampun, termasuk memintakan ampun untuk orang tua kita, baik hidup
aku telah mati. Kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati dan di mana saja berada. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Surat Nuh ayat terakhir. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, kata Nabi Nuh, dan dosa orang tuaku, dan dosa siapa saja yang bertamu masuk ke rumahku selagi dia orang beriman. Dan begitu juga dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, semuanya. Nabi Ibrahim juga begitu. Maka kita diajari untuk membawa ke dalam doa kita dan permohonan ampun kita siapa saja. Tapi dimulai dengan diri dulu. Dalam minta ampun, diri dulu. Tidak orang dibersihkan dulu. Diri. Termasuk untuk minta ampunkan kepada Allah untuk orang tua kita, diri dulu. Rabbil fili wali walidayya. Kira begitu kesimpulan kajian melampau. Nah, ayat yang kita baca sebentar menjalihkan kepada kita salah satu waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan yang ditekankan kepada kita untuk istighfar atau memohon ampun kepada Allah adalah kapan saja bersalah dan berdosa. Dan memang kita bersalah dan berdosa setiap waktu. Ada tampik-tampik kita yang ditekankan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Pertama, setelah salat, itulah jelas itu. Setelah salam, astaghfirullah, 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 3 kali. Ada orang yang memanjangkan bacaannya, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kecil sebagian beliau ustaz-ustaz kita itu bid'ah. Karena melebihan. Itulah pendapat beliau. Kemudian kepala, ya waktu sahur, sebentar ko, sabarun ko. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka suka meminta ampun. Atau ayatnya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang suka dan senang minta ampun di waktu sahur. Kemudian kapan lagi? Ketika pagi dan sore. Yang terkenal adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Dek panjang, barangkali tidak semua kita mau menghafal. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar, itu Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Alaih. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang bacanya, man qalaha bin nahar. Siapa yang bacanya di waktu siang. Muqinan, dengan sepenuh keyakinan. Lalu dia mati menjelang sorenya, maka dia akan masuk surga. Wa man qalaha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan sepenuh keyakinan, tentu dia paham, mati dia menjelang pagi, maka dia akan masuk surga. Itulah dia Sayyidul Istighfar. Dengan catatan muqinan, yakin. Tentunya harus paham dengan apa yang
diucapkannya, dibacanya, itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai ke bawah. Karena faedahnya, manfaatnya atau pengaruhnya, bacaan apapun yang kita baca, zikir apapun yang kita ucapkan, dan istighfar apapun yang kita mohon kepada Allah, kalau kita tidak mengerti, tidak paham dan tidak menghayati kesannya atau pengaruhnya, kok kalai tapi tidak barang. Nah, dari situ kita dituntut untuk memahami apa yang kita ucapkan sekaligus meyakini. Yang kita yakini, yang kita baca cukup tu, isinya, kandungannya, kita yakini yang kita baca cukup tu, muqinan. Di antara lain memang Allah Maha Pengampun. Dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah, kan itu salah satu isinya. Yakin matinya di sore harinya, atau dibaca malam mati menjelang pagi, maka dia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, sudah salat pagi dan sore, dan di waktu sahur. Bahkan kita disukai meminta ampun setiap malam kalau untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita besar atau kecil. Kalau sehingga kita terbebas, andaikan ditakdirkan mati di malam hari itu, kitalah memintakan ampun kepada Allah. Kalau di samping kalau pun kita disukai untuk memaafkan kesalahan siapa saja, supaya kita tidak basangkut pawi orang. Jo, nanti kita disukai meminta ampun kepada Allah ketika berhasil memperoleh, mendapatkan sesuatu sukses, seperti mendapatkan kemenangan. Kalau Nabi dulu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu mendapat kemenangan, dia minta ampun. Memperoleh keberhasilan, kesuksesan, minta ampun sesudah itu. Bang, itu dalam perjuangan itu, ya, dalam perjuangan itu terkadang kita banyaknya salah paham kepada Allah, buruk sangka. Alun-alun dapat je lah, alun berhasil je lah. Padahal Allah sudah berjanji untuk membantu, menolong, mengabulkan permintaan kita. Tapi alun je lah, di situ letak dosa kita. Setelah dapat kemenangan baru kita minta ampun. Termasuk ketika usai majlis, namanya zikir kafarah majlis. Saja dosa yang terdapat di majlis dalam pertemuan itu, rapi itu akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah kalau kita tutup dengan zikir kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dihapuskan dosa. Itu antara lain waktu-waktu terbaik untuk minta ampun. Nah, ayat yang kita baca sebentar, salah satu tampik dan waktu atau keadaan di mana kita disukai untuk meminta ampun kepada Allah adalah setelah melakukan dosa dan sadar gitu, bahasa kita lah terpuruk, terjerembab kepada dosa. Capek sadar, capek apui. Ini kalau bahasa orang tua-tua, kalau kain wak kumuah capek sesah. Jadi pabian. Kan ibu nyesah satu hari, kalau di pabian kumuah nuntun laki ndak disasah bisa lu pakai lawliya. Kalau lihat itu baju orang ke sawah namanya. Pulang ke sawah sanjo gantuan
Bersuap? Pakai lah balik. Sehinggalah berubah. Ana berubah. Warnanya lah berubah. Lah pakai wantek warnanya. Itu dosa-dosa cakap tu setiap kumuh, semua kumuh, setiap kumuh dicuci, disesah. Semua badan, setiap badaki, setiap pelua, setiap bersuap, mandi. Mandi ko berkusuak. Itulah setiap bersalah. Setiap kita bersalah. Dan setiap kita sadar bahawa kita salah. Cepat minta ampun. Sari'u namanya. Cepatlah. Sari'u ila maghfirah. Berpaculah sabiqu ila maghfirah. Minta ampun. Nah, mari kita pahami apa ayat yang kita baca. Bagi kami-kami yang mencari Quran lah. Ayat 110 lah. Kita ringkas. Bunyinya, wa may ya'mal su'an. Iko umum namanya. Umumnya siasen. Wa may dan siapa saja. Umum. Siasen, siamin. Siapa saja yang ya'mal. Anan ya'mal melakukan, memperbuat suatu su'an. Suatu keburukan. Suatu kejelekan. Namanya su', berbuat jelek. Tentu kau namanya dosa kau. Dosa, kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, sasek, soal macam, semuanya su' berbuat. Atau yazlim nafsah. Atau dia menzalimi dirinya sendiri. Maksud menzalimi diri sendiri itu dia melakukan suatu perbuatan dosa atau berbuat maksiat durhaka kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika orang durhaka, tidak taat dan tidak patuh kepada Allah dan Rasul, menentangnya, melanggarnya, berarti ketika itu dia sedang iktiraful ma'asi, sedang melaksanakan suatu kedurhakaan, suatu dosa, suatu kejahatan dan ketidaktaatan kepada Allah. Namanya ketika itu dia yazlim nafsah, menzalimi diri sendiri. Itulah Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kami menzalimi diri. Ana menzalimi diri, melakukan kemaksiatan. Ana maksiat, melakukan ketidaktaatan. Non maksiat itu pelanggaran, tidak taat. Bukan zina. Dawa kalau lah maksiat nanti bayang dawa zina. Zina itu bagian daripada maksiat. Nah, maksiatku adalah tidak taat, melanggar. Taat, patuh. Patuh dan patuh aku disuruh apa ini? Ditegah berhenti, dipanggil datang, diimbau tibunya. Itu nan taat. Sami'na taat kepada Allah. Orang yang tidak taat durhaka. Orang yang durhaka maksiat. Asin yang durhaka. Orang yang durhaka berarti dia berbuat maksiat. Buat maksiat itu adalah membuat kedurhakaan. Tidak taat, dapat tuah merengkang, membangkang. Maka ikut kita jalihan dulu, sebab sering kita memahami maksiat itu semata-mata berzina. Nabi Adam asa dia, durhaka dia. Nabi Adam diperingatkan oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan ini dekati pohon ini. Kan jangan, harus taat itu. Tapi ketika Nabi Adam AS terbuai oleh perdayaan iblis, kemudian beliau melanggar
Melanggar kan tidak taat. Ketika itulah beliau melanggar itu berarti beliau bermaksiat, mendurhakai Allah. Dan ketika orang mendurhakai Allah, maka ketika itu dia telah zalim kepada dirinya sendiri. Ana maksud zalim kepada diri sendiri, yaitu orang yang melakukan maksiat, durhaka, zalim kepada sendiri. Dia tidak lain tidak bukan melakukan suatu perbuatan dosa yang akibatnya menimpa diri sendiri. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat durhaka, ngerenggang kepada Allah, bukan Allah yang kita taniayo di kita, bukan orang lain. Enggak. Orang yang berbuat durhaka itu namanya meludah ke langit. Halo, cobalah meludah ke langit. Meludahlah ke langit mungkin. Itu kaji ini. Mana kan mungkin mudah meludah ke langit, awak nanti ludah balik. Jadi kalau kita buat maksiat, buat durhaka, mengerengkang, bangkang, engkar, ndak Allah nak rugi dah. Allah Maha besar. Ketika itu namanya yazlim nafsah, menzalimi. Itu nama zalimi diri sendiri. Zalim kan dibagi tiga, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, zalim kepada diri. Zalim kepada diri begitu, melakukan kedurhakaan, ketidaktaatan, pelanggaran, maka ketika itu yazlim nafsa atau yazlim nafsa. Kemudian dia yastaghfirullah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyesal dan penuh harap karena dia sadar dia telah berbuat su' atau melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, segenap kesadaran, penuh harap dan yakin, yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan mendapati Allah itu Ghafurar Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafuran, Maha Pengampun. Anang Ghafur sangat itu mubalaghah. Fa'ul ini sigatnya sigat mubalaghah, bersangatan. Bersangatan itu maknanya sabana-bana betul-betul Maha Pengampun. Berulang-ulang kali, banyak kali, ya. Allah mengampuni dosa makhluknya bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali, banyak kali. Namanya Ghafur. Kok sekali memanglah Allah mengampuni dosa kita, lah ceria kita. Karena kita tidak bersalah ke sekali, satu hari. Di satu hari kita bersalah, makanya satu hari kita minta ampun. Bahkan bukan hanya satu hari. Bisa kita, setiap saat kita bersalah. Nabi saya sekali hanya bisa minta ampun 70 sampai 100 kali lebih. Tahu hanya? Hanya tahu? Sekali hanya namanya. Sekali dua. Ampun dia. Nabi itu. Jadi dia Allah itu Maha Pengampun, di mana dia mengampuni dosa itu bukan sekali tapi berkali-kali dan banyak kali tiada henti. Sampai tiba waktu saatnya nanti pintu ampunan ditutupnya. Kapan pintu ampunan ditutupnya? Anggaplah tiba di ruangan satu. Namanya yugargir atau gargarah. Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua ketika azab siksa tiba. Contoh, gampang di Turki. Andaikan ada orang selama hidupnya buat maksiat,
bek durhaka, melanggar, lalu ngampori. Ketika itu minta ampun, ada je tu lah. Ngampori minta ampun. Ya Allah, nak mempalai sebab siksa le tiba. La lam yaku yang fa'u imanhum, tidak ada faedah pengakuan iman ketika itu. Kok Fir'aun juga minta, Fir'aun pun beriman lah. Ketika Fir'aun tenggelam, dia mengaku beriman lah. Dan mengaku Muslim. Tapi nak ada gunanya lain. Angok lah tiba di kerongkongan dan siksa lah tiba. Jadi andaikan di Turki gampang petang tak, ada orang yang sepanjang hayatnya melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa, pengingkaran dan segala macam, goyang gampang. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Atau tidak perlu minta ampun. Karena siksa lah tiba. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbit di tempat tenggelam. Ketika itu tidak boleh Allah memberikan ampunan. Nah, selagi pintu ampunan terbuka dan Allah tu Ghafurar Rahimah, bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah. Dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu, berpaculah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Jangan berkolai-kolai aja. Jangan siang kebeko aja. Cepatlah. Sebab awak dah tahu awak bila ajal akan sampai. Quran yang ketibu, Quran yang terjadi, awak kan tak tahu dah. Memang Allah tu Ghafur. Allah tu Maha Pengampun. Tapi tahukah kita bahawa ada saatnya nanti pintu ampunan Allah tu tertutup untuk kita. Kerana kita lah sedang menghela tarikan nafas terakhir. Atau siksa tiba. Tidak kan? Untuk itu cepat. Jadi ayat itu menyatakan thumma yastaghfirullah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah. Dia mendapati Allah, menemukan Allah Maha Pengampun. Kau namanya jawab. Dalam istilah tata bahasa Arab, kau namanya jawab syarat. Jawab syarat itu. Sia sajo sen gak sekami anggarannya. Sia sen dan melakukan keburukan atau berbuat zalim. Nah, kemudian minta ampun dia kepada Allah. Dia dapati Allah Maha Pengampun. Aku nak jawapannya. Yang penting mengaku sadar, lalu meminta ampun dengan sungguh. Kalau itulah kamu kerjakan, yajidillah. Itu jawapannya. Dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Ko dalil namanya. Dalil ke bahwa meminta ampun itu yang terbaik, salah satunya ketika kita lah melanggar, berdosa, salah, sadar, cepet-cepet. Kalau istilah dalam hadisnya sabalun, malaikat atid menuliskannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika seorang hamba berbuat salah, itu tidak langsung dicatat oleh malaikat kesalahan itu. Ditegur oleh malaikat yang satu lagi, tunggu catat dulu. Jangan cepet-cepetnya catat. Yang tunggu 3 saat atau 6 saat. Ada beberapa riwayat, tunggu dulu. Kalau dalam jangka sekian tak, dia minta ampun, tulis. Jadi berarti setiap kita bersalah cepet ampun. Sebelum kumuh catatan malaikat. Dengan begitulah kita
waktu terbaik dan sangat terbaik, keadaan terbaik untuk minta ampun pas setelah salah. Astagfirullah. Sabana mana ya minta ampun lah. Astagfirullahaladzim. Allah wa kerajuan kau lah. Ana kita lakukan tumang kau waga. Astagfirullah. Sadar. Yang tunggu kami. Kini senayan sampai di Kamis saya nak menunggu. Kalau kau bertambah pemuah lagi kau tunggu di Kamis. Karena setiap hari pakaian kita pemuah. Ditunggu lu sepakai lain untuk dicuci kumuh banyak kumuh bayang. Thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Ghafurur rahim, dua nama yang hampir selalu digandeng. Dua nama kau hampir selalu dirangkai. Ghafur cek rahim. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa dia Maha Pengampun? Karena dia penyayang. Karena lantaran dia Maha Penyayang, diampuni dosa-dosa. Dua kau beriring. Rabbil firli warhamni. Allahumma firlahu warhamni. Digandeng juga. Minta ampun, Ghafur. Minta rahmat, Rahim. Jadilah kedua-duanya itu. Ghafurur Rahimah atau Ghafurur Rahim. Itu menunjukkan kesempatan dibuka, tapi tidak boleh kita mentang-mentang. Ada mentang-mentang. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Di antara itu mentang-mentang namanya. Biasalah dosa macam banyak. Orang ke peso mengalai campur Pak. Bulan puasa kan bulan ampunan. Jangan tu namanya mentang-mentang. Indah boleh tak itu. Bangsa tak boleh tak itu. Kamu lolok. Allah kan Pengampun. Tak ada dosa yang tidak Allah ampuni sebanyak apapun. Dia kan Maha Penyayang, iya. Cuma mentang-mentang begitu kita buat lolok namanya. Kau buat dosa banyak-banyak. Kau tiba ulang ke pasar. Nama minta ampun ni kerja. Ya iyalah, jadilah, tapi saya nak menjamin. Penyamuan yang kedua memang ya Allah ampuni dengan cara begitu. Nah, kelanjutan di Lau Jalabe, wa may yaksib ithman, ayat 100, ayat 91, ayat 111. Wa may yaksib, dan siapa yang yaksib itu apa namanya? Usaha, berkasab. Kasab itu kan usaha. Siapa yang mengusahakan suatu dosa, tapi terjemahannya tidaklah mengusahakan dosa. Seakan-akan dosaku diusahakan. Tapi dan sebenarnya ya, orang buat dosa ku berusaha. Buat baik yang tak berusaha, nah. Kalau buat dosa orang berusaha. Pokok gitu. Bapokok, babi-babi. Kadang-kadang tak kena lelah lah, bau sahur untuk berdosa. Masuk neraka itu bau sahur, memodal. Kira-kira mana kadang modalnya berdosa atau apa lah? Ya, kadang modal berdosa itu kadang. Duduk saya musadi Pak. Tak ada tekor. Saya pergi ke kata-kata konser berpokok. Pokok. Ya. Dan segala macam lah. Kalau bedosa itu umumnya orang baru tahu. Baru tahu untuk bedosa.
Barangkali itulah kata-kata yang dipakai yaksib, mengusahakan satu dosa. Yaksib, wa may yaksib isman, artinya menyengaja. Sia batu-batu bau saud dan menyengaja melakukan suatu dosa. Maka ketahuilah fa innama yaksibuhu, dia sedang mengusahakan. Tidak lain tidak bukan sesungguhnya ketika itu dia sedang mengusahakan, sedang melakukan suatu perbuatan, suatu kerajo yang berakibat ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Siapa yang mengusahakan satu dosa, tidak lain tidak bukan dia sedang mengusahakan suatu akibat buruk, akibat jelek, suatu siksa, suatu azab, suatu sanksi yang akan menimpa dirinya sendiri. Kepecik air di dulang, ditipuk air di dulang, kepecik muka sendiri. Itulah itu menepuk air, dia jani air. Kalau mudah ke langit bah, itu tak jani air. Itu air. Betul kan? Jadi siapa saja yang melakukan suatu dosa, berarti dia sedang mengusahakan kejelekan, keburukan yang akan menimpa diri sendiri, ala nafsi, kembali kepada diri sendiri. Itu sentiannya orang awak ambil kata-kata meludah ke langit itu. Tak sampai ke langit, sangka naiknya ludah kena kau. Jangan sangka kita tu berdosa, apa Allah tanayo di kita enggak. Allah tu ghaniyun hamid. Berdosa muka luak tu sadalahnya, sewa sia-sia yang muka luak berdosa sadalahnya melanggar bangkang neraka engkan. Enggak, Allah enggak goncang ke kekuasaan Allah. Allah tu nak kita muka luak, enggak diduga-duga Allah tu sebagai Allah lah. Enggak kita hoi-hoi ya. Dan kita buat pasukan khusus untuk membela. Tidak, Allah tetap akbar. Dia kabir, dia azim, dia qadir, dia ali. Tidak, dia Allah tetap Allah. Atau taat semua makhluk dan Allah lah aja. Tidak kau tambah, tidak kau kurang. Karena dia mah terpuji dan bukan lantaran dipuji. Dia mah besar bukan lantaran dia besar-besaran. Itu orang awak dianjur tinggi, diambak gadang, dan Allah tidak. Jadi siapa yang melakukan suatu dosa, akibat dosa itu bukan kepada Allah, ala nafsihi, tertimpa kepada diri. Jadi siapa saja yang melakukan dosa, maka ketika itu dia sedang berusaha atau sedang mengusahakan sesuatu kejahatan yang akan menimpa diri sendiri. Karena Allah liman hakim. Allah itu alim. Oh ya. Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Termasuk maha mengetahui siapa yang sengaja berdosa, siapa yang tak sengaja berdosa, siapa yang tahu bahwa itu dosa sengaja. Allah itu alim, hakimah. Dia juga maha bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Rasulullah bapak peneruskan sewang perlu kepada kalau tidak jam betul habis. Kalau bisa kita sekian kajian, semoga berkata bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.